Oh, halo sahabat Jambrong, ketemu lagi dengan saya Jambrong Andile. Eh, saya pernah dapat mimpi ya, dan saya mau menceritakan mimpi saya. Dan siapa tahu kalian suka dengan mimpi saya, dan saya akan menceritakannya segera. Silahkan disimak, nggak perlu lama-lama. Cekidot. Saya beri judul Sungkan. Ada seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan di daerahnya sendiri. Dan saat itu, siang hari pukul 1 siang, dia mencari pekerjaan dari pertokoan, kantor, dan kuli bangunan. Tak ada satupun yang membutuhkan penambahan pekerjaan. Malam telah tiba. Dia melihat sebuah hotel dan menghampirinya. Dia berharap hotel tersebut menerima pekerja baru, meski hanya bagian tukang bersih. Dia sangat berharap, dan beruntungnya dia waktu itu bertemu dengan pemilik hotel, yang di sebelah ditemani dua wanita mabuk. Entah pemilik hotel itu mabuk atau apa, yang penting saya diterima kerja sebagai penerima tamu, itu terangnya. Dua bulan telah berlalu. Dia berpikir bahwa uang gajinya kenapa masih belum cukup untuk membiayai hidupnya meski seorang, dan apalagi semua harga makin mahal. Dia ingin mencari pekerjaan lagi, tapi dia bingung. Dan suatu ketika, dua wanita yang dibawa bosnya waktu itu datang ke hotel bersama 3 pria dewasa. Dan wanita itu bertanya dengan nada kasar. Dia bertanya, "Di mana kamar 104?" dan meminta kunci duplikat kunci tersebut. Dia memberikan kuncinya dengan syarat dia mau mengantarkan sendiri, agar dia tahu hal yang akan terjadi bila kunci tersebut diberikan. Wanita tersebut memberi bahasa isyarat dengan kepala kepada dua pria, dan kedua pria itu menuruti kemauannya. Entah apa yang direncanakan. Mereka sampai keringat muda itu menetes karena sedikit takut akan nyawanya. Dan apalagi mereka sangat mencurigakan sambil membawa tas. Entah apa isi tas tersebut, begitu imbuhnya. Sesampainya di kamar 104, pemuda itu didorong untuk membukanya. Dan saat itu pemilik kamar tidak ada. Sudah 2 hari pemilik kamar tidak kembali. Dia merasa bahwa mereka adalah teman pemilik kamar. Hanya saja yang dia bingungkan adalah caranya yang kasar. 1 tahun telah berlalu. Mereka ingin meninggalkan kamar dan mengembalikan kuncinya. Tapi di saat pemuda itu memberitahu bahwa mereka harus membayar penginapan, dia diseret oleh 2 pria itu di suatu gang. Dan dia dipegangi oleh 1 pria dan dipukuli hingga sekarat. Malam hari telah berlalu. Dia terbangun dari pingsannya, dan pemuda itu hanya bingung melihat di mana dia sekarang. Dan orang yang menolongnya adalah si tukang penjual bakso dekat hotelnya. Si tukang bakso itu menjelaskan kondisi waktu dia ditemukan dan kenapa sampai babak belur seperti itu. Si tukang bakso ingin menolongnya dengan melaporkan pada polisi. Saat pemuda itu sedikit sembuh dari lukanya, dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian yang dia alami. Saat kejadian itu, dan polisi pun menanggapi dan memprosesnya hingga si pelaku ketemu. 1 pelaku sudah ketemu dan polisi langsung menginterogasikannya. Saya hanya menatap di belakang kaca. Entah apa yang mereka bicarakan. Hanya saja ya, sang tersangka cuma tutup mulut meski dipukuli oleh sang polisi tersebut, agar sang tersangka mau membuka mulut. Mungkin dia cuma ingin menutupi dan melindungi temannya. Itu yang difikirkan sang pemuda. Suatu ketika di tempat sang pelaku, mereka marah kepada salah satu pria yang tak tertangkap dan bertanya, "Kenapa kau pukuli petugas hotel itu?" Dan sekarang dia melapor polisi. Markas kita pasti akan ketemu. Padahal yang mereka cari hanyalah kau. Kita harus bagaimana, bangsat? Dan si pria itu hanya terdiam dan tertunduk, menyesali kecerobohannya. Mau tidak mau, mereka akan memperketat pertahanan dan senjata lengkap pun dipersiapkan. Pertahanan mereka sangatlah siap. Awalnya yang datang hanya 1 mobil polisi yang berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Mereka berhasil meringkus kedua polisi tersebut dengan cara membunuhnya dan membuang mayat kedua polisi tersebut di dalam sungai hingga mobil polisi tersebut dirombak menjadi mobil pribadi mereka sendiri untuk mengantarkan barang ilegal. Sampai ketika mayat kedua polisi itu ditemukan, investigasi
dimulai dan pemuda itu melihat di TV bahwa ada 2 polisi yang meninggal ditemukan mengambang di atas air. Pemuda itu merasa bersalah karena polisi itu adalah orang yang menemukan sang pelaku yang memukulinya di gang waktu itu. Pemuda tersebut tidak mau lagi merepotkan para polisi dan dia ingin ikut bertindak di tengah perkepungan markas musuh meski caranya salah, yaitu menyelinap mencari satu pelaku. Di saat dia berhasil mengalahkan setengah penjahat dengan menyelinap hingga ditemukannya sang pria yang memukulnya, perkelahian pun dimulai sampai salah satu tumbang. Pemuda itu menang dan berdiri tegak hingga polisi datang menodongkan pistol sambil mengatakan, "Jangan bergerak." Pemuda itu mengangkat kedua tangannya sambil menoleh ke arah polisi. Dan polisi itu merasa nyawanya juga akan terancam karena merasa pemuda itu berbahaya. Yang polisi tersebut lihat darah yang menutupi baju pemuda itu dengan tangan. Gemetar polisi tersebut refleks menekan pelaku. Dor! Hingga terkena posisi jantung pemuda tersebut. Hujan tak kunjung berhenti. Polisi tersebut telah selamat sendirian sambil berjalan dengan kaki gemeteran. Polisi itu menuju keluar dari markas bandit-bandit itu dan terjatuh pingsan di tengah derasnya hujan karena menahan rasa takut itu. Tamat. Apakah kalian suka sama cerita saya? Silakan tinggalkan like, subscribe, dan komen.